Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sally Aika Roma dengan NIM B1B12308. Di sini saya memenuhi tugas UAS yang mana diampu oleh Bapak Alfa Beriansah, SIPMIP, selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Keuangan. Langsung saja memasuki materinya. Em, Mengenai latar belakang yang mana laporan ini, ya ini laporan turun lapangan yang ada di Desa Sebapo. Langsung saja ke latar belakangnya. Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Keberhasilan suatu desa dalam mengelola keuangannya dapat berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi itu menjadi prinsip paling penting untuk diterapkannya. Transparansi memastikan bahwa informasi mengenai penggunaan anggaran dapat diakses oleh masyarakat. Akuntabilitas menjamin bahwa pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil dan partisipasi mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Nah, di sini menerangkan bahwa pengelolaan keuangan di desa itu merupakan aspek penting. Nah, dimanapun desanya, ketika kita berbicara tentang pengelolaan anggarannya, maka di situ harus ada yang namanya transparan, akuntabel, dan transparan, akuntabel, dan butuh partisipasi masyarakat dalam mengambil kebijakan anggaran itu. Nah, latar belakang selanjutnya yaitu di Desa Sebapo yang kami turun lapangan langsung merupakan salah satu desa yang memiliki upaya menerapkan prinsip-prinsip tersebut dari yang tadi yang ada yang transparan, akuntansi, akuntabel, dan partisipasi masyarakat. Di sana sudah menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Nah, dalam melibatkan berbagai komitmen masyarakat seperti Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, Ketua RT, tokoh agama, dan tokoh pendidikan maupun tokoh pemuda. Di desa ini merupakan menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui laporan ini, kami menganalisis sejauh mana prinsip yang diterapkan dan dampak dari pengelolaan keuangan itu di Desa Muaro Sebabo. Nah, hasil yang kami dapat dari turun lapangan itu, yakni dalam menganalisis pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Muaros Bapo dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dalam laporan tersebut, kami melalui wawancara dan observasi melalui dokumentasi atau data-data yang diberikan oleh desa tersebut. Pertama, dalam aspek transparansi, desa telah berupaya menyediakan informasi penggunaan anggaran melalui papan informasi atau website, namun papan itu seringkali tidak terawat dan sulit dipahami. Sementara website itu tidak diperbarui secara berkala, sehingga akses informasi bagi masyarakat itu terbatas. Nah, yang aspek pertama tadi ini di Desa Muaros Bapu itu memiliki papan transformasi, tetapi papan itu tuh sering sering rusak karena di sana itu tidak ada penjaganya atau tidak dirawat oleh pihak desanya tersebut. Nah, yang kedua, terkait akuntabilitas, bendahara desa menyusun laporan keuangan bulanan itu yang diserahkan kepada kecamatan. Meskipun laporan ini dapat diakses, banyak warga yang tidak mengetahuinya. Selain itu, audit tahunan oleh Badan Inspektor dilakukan, tapi masyarakat merasa kurang terlibat dalam evaluasi hasil audit. Nah, ini menciptakan jarak dari pengelolaan dengan masyarakat. Nah, akuntabilitas di Desa Muaros Bapu itu tuh kurang karena pihak dari pegawai desanya itu tuh tidak em, kurang melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan atau pengambilan anggaran em, berapapun anggaran yang akan dikeluarkan oleh desa itu partisipasi dari masyarakat itu tuh kurang karena em, karena masyarakat itu di sana tuh kurang diikut sertakan atau diajak untuk berpartisipasi. Nah, lanjutannya yang ketiga dalam hal partisipasi masyarakat, musyawarah desa atau MUSDES menjadi forum penting untuk pengambilan keputusan. Masyarakat termasuk BPD dan tokoh-tokoh lokal aktif berdiskusi. Namun, ada tantangan dalam keterwakilan terutama bagi perempuan dan kelompok dengan keterbatasan akses informasi. Ini menunjukkan perlunya upaya lebih untuk meningkatkan inklusi dalam proses pengambilan keputusan. Nah, secara keseluruhan tadi, Desa
Muaros Bapuk telah melakukan upaya untuk menerapkan sistem prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa. Nah, kan seperti yang tadi saya jelaskan, yang aspek pertama, kedua, dan ketiga itu di Desa Muaros Bapuk itu kurang karena pegawainya itu kurang memiliki mungkin di sana itu kayak papan transparansi tadi yang kurang dijaga misalnya, terus akuntabilitasnya, kayak pegawainya itu tuh tidak transparansi kepada masyarakatnya, berapapun anggaran yang telah dikeluarkan, ataupun mmm, setiap diskusi, forum diskusi itu kurang mengikut sertakan masyarakat di dalamnya. Nah, ketiga yaitu partisipasi tadi, partisipasinya di desa sana tuh sudah cukup baik, tapi perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat itu percaya kepada pihak pegawai lagi lebih bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat di sana itu harus penting, yaitu menjadi aspek penting mmm, dalam pengelolaan anggaran di desa. Nah, ya ini, mengenai transparan dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, ya ini merupakan salah satu aspek paling penting dalam pengelolaan keuangan desa, karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dan dapat mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses pembangunan. Nah, transparansi tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa transparansi itu, bahwa keterbukaan pengelolaan anggaran itu sangat penting untuk menunjang kepercayaan publik kepada si pengelolaan tadi. Nah, di Desa Marosbapo, upaya transparansi telah dilakukan melalui penyediaan informasi anggaran yang dapat diakses oleh masyarakat melalui papan informasi tadi. Walaupun papan informasi tadi rusak, tidak bisa berdiri, tapi itu masih bisa terlihat transparansinya di sana. Nah, bisa melalui website juga, namun terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi untuk mencapai tingkat transparansi yang optimal. Nah, seperti tadi, tantangan di sana itu ya ini kurangnya pengawasan dalam papan transparansi tadi atau menjaganya kurang. Nah, itu menjadi transparansi itu menjadi masalahnya, tantangannya. Nah, demi mewujudkan transparansi yang baik itu berarti pihak pegawainya itu harus ditingkatkan lagi transparannya. Terus salah satu tantangan utama adalah kondisi papan informasi yang sering kurang terawat. Nah, sudah informasi yang ditampilkan tidak sesuai dengan diperbarui secara berkala, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi terbaru mengenai penggunaan anggaran. Nah, di sini karena tadi para pegawai yang kita wawancarai berbicara kenapa papan itu bisa rusak ya karena kurangnya terawat. Nah, di sini sudah papannya itu rusak, kurang terawat, tapi papannya itu belum ada inisiatif dari pegawai desa untuk memperbarui ya, karena katanya dari pihak yang kami wawancarai ketika papan itu sudah diperbarui, nanti bakalan rusak. Nah, itu kan menjadi tantangan di Desa Alam Sebaku tadi, transparannya. Nah, lanjutannya, untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah desa untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan papan informasi sebagai prioritas. Papan informasi harus ditempatkan di lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat, serta informasi yang ditampilkan harus diperbarui secara berkala dengan data yang jelas dan mudah dipahami. Selain itu, pengelolaan website juga perlu ditingkatkan dengan menunjukkan seorang petugas yang bertanggung jawab untuk memperbarui konten secara rutin. Sehingga masyarakat berbagai latar belakang pendidikan dapat mudah menentukan informasi mereka atau informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, informasi ini bisa disajikan melalui website yang harus mencakup rincian penggunaan anggaran, laporan kegiatan, dan informasi penting lainnya. Nah, sosialisasi yang lebih aktif dan berkala tentang penggunaan anggaran juga perlu dilakukan karena pemerintah desa dapat mengadakan pertemuan rutin atau forum diskusi yang melibatkan masyarakat, di mana mereka dapat menyampaikan pertanyaan atau masukan terkait penggunaan anggaran. Melalui kegiatan ini, masyarakat akan lebih memahami alokasi dana dan dapat berpartisipasi dalam pengawasan penggunaan anggaran. Nah, dengan langkah-langkah yang tadi saya sebutkan, diharapkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Muaro Sebabu itu dapat dapat terus meningkat
Hal ini membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Muara Sembako. Transparansi juga baik akan membantu mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan masyarakat secara efektif dan efisien. Nah, tadi langkah-langkahnya sudah saya sebutkan di awal tadi bahwa, itu semua bisa membuat masyarakat itu percaya kepada pegawainya atau, membuat meminimalisir penggunaan atau penyelewengan dana desa tersebut. Nah, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas juga merupakan aspek penting lainnya dalam pengelolaan keuangan desa. Setiap penggunaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Di Desa Muaros Bapo, laporan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan secara rutin dengan laporan bulanan dari bendahara desa yang disampaikan kepada kecamatan dan masyarakat. Namun, untuk meningkatkan akuntabilitas, laporan tersebut perlu disajikan dengan cara yang lebih transparan dan mudah dipahami. Nah, tadi, di Desa Muaros Babo tadi, sudah sering dilakukannya, pertemuan rutin antara masyarakat dengan para pegawai atau pihak kecamatannya, namun, perlu ditingkatkan lagi dari tingkat akuntabilitasnya, dari pertanggungjawaban dari, si pegawai desanya tersebut. Berapapun uang yang sudah dianggarkan atau sudah dibelanjakan, itu harus bisa dipertanggungjawabkannya atau harus bisa di dipertanggungjawabkan untuk apa duit itu, untuk apa, dan untuk apa saja lainnya. Nah, untuk meningkatkannya tadi, masyarakat harus diberikan akses untuk melihat rincian penggunaan anggaran dan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Inspektorat. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana desa digunakan atau apakah penggunaannya sesuai dengan rancangan yang telah disepakati. Nah, yang selanjutnya yaitu akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang tadi ya sama seperti yang tadi ya ini pengelolaan desa juga perlu membangun sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat seperti pembentukan kelompok atau pemantauan yang terdiri dari warga untuk mengawasi penggunaan anggaran. Dengan adanya pengawasan bersama, diharapkan penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir dan masyarakat akan lebih percaya bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan bersama. Nah, desa juga perlu untuk membangun sistem pengawasan dan melibatkan masyarakat. Bukan hanya pegawainya saja untuk mengawasi masyarakat dalam segala hal, tapi masyarakat juga berhak untuk mengawasi para pegawai yang ada di Desa Muaros Bapo itu, bahwa berapapun anggaran yang sudah disepakati bersama, itu tidak akan diselewengkan atau tidak akan disalahgunakan oleh pihak yang tadi. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, Desa Muara Sembako dapat mencapai pembangunan yang lebih berkelanjutan yang dengan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Nah, yang selanjutnya yaitu materi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan. Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci atau elemen penting dalam pengelolaan keuangan desa yang efektif, di mana di Desa Muara Bapo, upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran telah dilakukan melalui musyawarah desa atau musdes. Dalam setiap musdes, Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD bersama dengan ketua RT, tokoh agama, dan tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya turut serta untuk memastikan bahwa semua suara dari masyarakat itu terdengar dan dapat diterima, masukan dari masyarakat tersebut dapat diterima oleh para pegawainya. Namun, meskipun ada upaya tersebut, partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Banyak warga yang masih kurang terlibat atau tidak memiliki informasi yang cukup untuk kontribusi secara aktif. Nah, oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendorong partisipasi seperti mengadakan forum diskusi yang lebih sering atau menyediakan informasi yang jelas mengenai agenda MUBDES atau rencana penggunaan anggaran. Nah, untuk di Desa Muaras Baku tadi, perlu lagi ditingkatkan bahwa setiap adanya, pertemuan rutin atau pertemuan untuk membahas anggaran, pengelolaan anggaran tadi, masyarakat harus, tahu, harus disebarluaskan informasi itu bahwa, akan diadakannya pertemuan tersebut. Nah,
Lanjutannya tadi, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa tadi, pemerintah desa juga dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan partisipasi. Misalnya menggunakan platform digital untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat atau melalui survei terkait kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih mudah memberikan pendapat dan saran mereka. Nah, di sini saran bagi saya untuk Desa Muara Sembako untuk partisipasinya tadi yakni bisa melalui website atau memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan partisipasinya tadi, yakni melalui misalnya platform digital yang disediakan oleh pihak desanya. Nah, itu kan, bisa memudahkan masyarakat untuk, lebih kritis bahwa partisipasi masyarakat itu penting. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, pengelolaan desa akan menjadi lebih transparansi dan akuntabel. Masyarakat yang lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan desa, sehingga dapat mendorong pembangunan desa yang lebih efektif dengan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya tadi. Nah, kesimpulan dari semua materi yang saya jelaskan tadi bahwa pengelolaan keuangan desa yang transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas adalah untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di Desa Muaro Sembako, meskipun telah ada upaya untuk melibatkan masyarakat melalui musyawarah misalnya, atau penyediaan informasi anggaran, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi yang tadi misalnya menjaga papan informasi atau, pengawasan dari pihak masyarakat kepada desanya, terus adanya, lebih menyebarkan informasi pertemuan secara rutin itu disebarluaskan, bukan hanya kepada kelompok kelompok atau stakeholder di desanya. Nah, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi tadi. Nah, perlu memperbaiki secara komunikasi dan memastikan informasi yang disajikan jelas dan mudah dipahami. Selain itu, meningkatkan partisipasi masyarakat melalui forum diskusi dan pemanfaatan teknologi akan mendorong keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan tadi. Akuntabilitas juga harus diperkuat dengan menyediakan laporan keuangan yang transparan dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan penggunaan data atau dananya. Dengan langkah-langkah ini diharapkan pengelolaan keuangan desa di Muaro Sembako dapat menjadi lebih baik, membangun kepercayaan masyarakat dengan memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif untuk kepentingan bersama. Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya desa yang sejahtera dan berdaya saing. Nah, di sini mungkin dari partisipasi dari Desa Muaros Babo tadi, bukan kurang karena, karena hasil yang kami dapat dari wawancara kemarin, yakni partisipasi masyarakat itu kurang karena para pegawai di sana itu menyebarkan luas, kami menganalisisnya bahwa masyarakat di sana itu bukan karena tidak mau ikut berpartisipasi, karena, keterbukaan informasi atau penyebaran informasi itu hanya, hanya didapat oleh stakeholder-nya atau pemangku kepentingan yang ada di sana saja, bukan menyeluruh dari masyarakat itu. Nah, ini menjadi tantangan dari pengelolaan keuangan anggaran di Desa Muaro Sembako tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.